Apa kesel? Campur-campur gaduh-gaduh. Kalau kita melihat sebuah sejarah ya, ketika Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah, ketika Rasulullah SAW hijrah, ya, ketika Rasulullah SAW pas meninggalkan perbatasan kota Mekah, Rasulullah sempat menoleh ke belakang. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Allah, wahai Mekah, wahai kota Mekah, sesungguhnya innaka ta'lam annaki ahabbul biqa'i ila Allah." Sesungguhnya saya tahu dan kamu tahu, wahai kota Mekah, sesungguhnya engkau adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula qaumuki akhrajuni ma kharajtu. Kata Rasulullah, kalau seandainya kaum kalian tidak mengusirku dari kota Mekah, saya tidak akan keluar dari kota Mekah. Ya, subhanallah. Makanya ketika Rasulullah SAW sampai kota Madinah, Rasulullah langsung berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kama habbabta ilaina Makkah wa ziyadah, kata Rasulullah SAW. Ya Allah, cintakanlah kota Madinah ini kepadaku sebagaimana kota Mekah menjadi kota yang aku cintai, dan lebihkan cinta aku kepada kota Madinah dibanding cintaku kepada kota Mekah. Subhanallah. Ya, ini dua kota yang menjadi kota kecintaan Rasulullah SAW, bahkan kota kecintaan kaum muslimin secara umum, ya, melebihi cinta kita kepada tanah air kita. Karena disinilah, di dua kota inilah, bagaimana Rasulullah SAW berjuang mengajarkan Islam, ya, mengeluarkan umat dari zaman jahiliyah sampai zaman seperti kita saat ini, zaman terang benderang. Kita mengerti bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana mentauhidkan Allah. Yang dulu para sahabat sebelum pada masuk Islam, sebagian dari mereka masih banyak yang menyembah berhala. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, Taib, bapak dan ibu rahmatullahi Allah, iya, subhanallah, pada kesempatan umroh kita kali ini, ataupun mungkin yang belum pernah umroh, pada umroh perdana ini, kita tidak pernah ataupun kita tidak diizinkan untuk ziarah, ya. Tapi ya, ziarah di kota Mekah, ya, ziarah di kota Mekah itu hanya untuk pengetahuan saja. Ya, beda halnya dengan ziarah di kota Madinah. Ziarah di kota Madinah dianjurkan, bahkan berpahala. Kayak misalnya ziarah ke Masjid Quba, ziarah ke makam para syuhada Uhud, dan lain-lain. Adapun ziarah di kota Mekah, ziarah ini hanya rata-rata biasa travel umroh hanya untuk pemberitahuan saja, ataupun pengetahuan untuk mengetahui jejak Rasulullah SAW dalam berdakwah dan selama 13 tahun di kota Mekah. Makanya Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriyah, ketika Rasulullah membebaskan kota Mekah dari tangan orang musyrikin, Rasulullah tidak pernah menziarahi tempat-tempat tersebut. Ya, biasa ada tempat yang terkenal sekali, yaitu Gua Hira. Ya, Gua Hira, ada yang tahu tempat apa?
tempat beribadahnya Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi. Ya, ketika itu Rasulullah SAW menyendiri, ya, hingga turunlah Jibril membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diantara dan Rasulullah nggak pernah mengunjungi Gua Hira setelah itu. Ya, Rasulullah datang ke Mekah 2 kali pas menaklukkan kota Mekah dan ketika haji wada pada tahun ke-8 dan tahun ke-10 Rasul tidak pernah sama sekali mendatangi Gua Hira. Ya, kalau kita lihat banyak sekali saat ini ya orang-orang yang mendatangi Gua Hira kalau ingin hanya pengetahuan tidak masalah. Ya, cuma masalahnya banyak yang punya keyakinan tertentu, bahkan sampai ada yang sholat, ya, bahkan sholatnya saja tidak menghadap ke Ka'bah. Ya, sholat di sana asal-asalan kiblat, sampai kiblatnya wallahu a'lam, mungkin ke arah Vatikan mungkin. Tayyib. Dan salah satu tempat yang bernilai sejarah juga adalah Gua Thur. Apa itu Gua Thur? Masya Allah, sentuh, barakallahu fikum. Ya, tempat persembunyian buku lagi. Oh, yang jangan ini. Terlalu mudah kayaknya, Pak. Bukunya. Kan masih ada satu lagi ya Ustaz ya? Baru 2 Ustaz. Cuma kali ini untuk ibu-ibunya, Pak. Oh, iya. Taib Gua Thur ini subhanallah kebetulan jalan tadi yang kita ingin lewati ke Jeddah ditutup sehingga kita harus muter, dan sebelah kiri kita akan melewati Gua Thur. Sebelah kiri nanti sebentar lagi akan terlihat bukit ataupun gunung. Ya, nanti bagi bapak ibu yang ingin mungkin umroh perdana bisa dilihat sebelah kiri. Ustaz, enggak apa-apa ya. Agak pelan-pelan. Nah, itu sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Yang mana Ustaz? Tuh depan atas yang ada yang bukitnya tinggi. Cuma goanya madep sana, Bu. Nah, goanya madep sana. Tunjukkan yang mana saya? Apa? Tangannya tunjukkan yang mana? Itu tuh. Iya, yang paling tinggi. Yang paling tinggi ya? Masya Allah. Yang ada kotak-kotaknya di situ ya. Iya, betul. Tinggi ya berarti ya. Tinggi. Saya pernah naik ke atas. Masya Allah. Saya naik ke atas bukan dalam rangka apa-apa. Waktu itu ditugaskan sama pemerintah Arab Saudi untuk menerjemahkan, karena banyak sekali di sana, salah satunya orang Indonesia naik dan ya macam-macam loh, Pak. Ya, ada yang mengusap batunya, ya, dan lain sebagainya lah. Mungkin sebagian orang memiliki keyakinan yang kurang tepat. Itu saya naik kurang lebih 2 jaman. Oh, zaman. Zaman apa aja, Pak? Saat itu 2 jaman, ya, walaupun sudah ada tangga-tangga sepetak seperti itu ya dari batu. Zaman penjajahan. Lumayan terjal jalurnya. Dan Gua Thur tersebut, ya, ataupun itu Gunung Thur ya namanya, Gunung Thur itu bukan jalan yang biasanya dilakukan yang diterjal oleh para musafir ketika ingin menuju Madinah. Ya, para musafir ketika ingin menuju Madinah pada saat itu tidak lewat Gunung Thur. Ya, mereka melewati jalur lain. Tapi subhanallah Rasulullah SAW memilih jalur ini supaya menghindar dari kejaran kaum kafir Quraisy. Ya, saat itu kaum kafir Quraisy memberikan sayembara siapa yang bisa mendapatkan Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar, maka dia akan mendapatkan sekian-sekian. Ya, yang nilainya itu tinggi sekali. Karena mereka merasa kesal sekali pada malam harinya mereka mengepung rumah Rasulullah tapi tidak menemukannya. Ya, subhanallah, Allah jaga. Ya, bahkan Rasulullah keluar di malam hari
orang kafir Quraisy dan lewat di depan orang kafir Quraisy. Cuma Allah menutupi mata mereka. Maka Allah berfirman, wa ja'alna min baini aydihim. Ada yang hafal nggak surat Yasin? Min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa hum la yubsirun. Sesungguhnya kami jadikan di depan mereka itu seperti penghalang dan di belakang mereka juga seperti menghalang, maka kami tutupkan atau kami butakan pandangan mereka hingga mereka pun tidak dapat melihat. Ya, Rasulullah SAW pun setelah dari rumahnya meninggalkan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pergi menuju rumah Abu Bakar. Ya, saat itu masih ada anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Ya, Asma binti Abu Bakar ini yang kemudian mendapatkan julukan Dzatun Nitafain, yaitu perempuan yang memiliki dua buah sabuk. Ya, karena Asma ini yang mengantarkan makanan pada Rasulullah dan Abu Bakar ketika mereka sedang berada di Gua Thur. Tayyib, hingga akhirnya Rasulullah SAW menuju Gua Thur dan berdiam diri di sana selama 3 hari. Ya, dan subhanallah ceritanya panjang sekali dan sangat nikmat sekali untuk dibaca. Ya, saya sarankan Bapak dan Ibu membaca kisah perjuangan hijrahnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar menuju kota Madinah. Ya, di antaranya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam gua tersebut, ya, dan Abu Bakar pun bagaimana ketika kakinya Abu Bakar demi melindungi Rasulullah SAW digigit oleh ular, ya, sehingga ketika itu Rasulullah SAW sedang tertidur di paha Abu Bakar, sehingga Abu Bakar pun karena tidak berani menggerakkan pahanya ataupun kakinya, takut Rasulullah SAW terbangun, maka Abu Bakar pun menahan rasa sakitnya hingga meneteskan air mata. Ya, maka Rasulullah SAW pun terkena dengan tetesan air mata Abu Bakar, sehingga Rasulullah SAW pun terbangun dan ditanya di mana sakitnya sama Rasulullah SAW, didoakan hingga penyakit tersebut sembuh. Ya, dan masih banyak lagi kisah Abu Bakar bersama Rasulullah SAW ketika masa hijrahnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sebuah ayat khusus di surat Taubah menceritakan gimana ketika Abu Bakar dalam rasa kesedihan dan ketakutan. Ya, Allah berfirman, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Bukan ma'asukirin, innallaha ma'ana. Ya, ketika saat itu Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Subhanallah. Begitulah perjuangan Rasulullah SAW. Tidak mudah, ya, tidak mudah jadi seorang nabi, ya, tidak mudah mengikuti jalurnya seorang nabi, tidak mudah, pasti akan melalui rintangan. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya, cobaannya itu para nabi. Tsummal amsal, kemudian siapa yang mengikuti jalur para nabi. Tsummal amsal, kemudian siapa yang mengikuti jalur para nabi. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, ketahuilah ujian kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian Rasulullah SAW. Ya, bagaimana tidak seorang Rasul datang ke Taif ingin mendakwahkan mereka Islam, tapi apa yang terjadi? Dilempar batu oleh anak-anak kecil. Wallah, kalau kita gimana Pak reaksinya? Subhanallah. Ya, makanya kalau di Indonesia juga tampak sekali ya ketika dakwah sebagian ustadz di Indonesia banyak yang dibatalkan atau ditolak oleh masyarakat. Ketahuilah, ya,
bahwasanya jalur para pendakwah, para ustadz itu tidak ada apa-apanya dibandingkan jalur para nabi. Ya, kalau hanya di stop kajiannya, Rasulullah SAW ditipukin batu. Ya, tidak ada apa-apanya. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dengan ini selesailah rangkaian ibadah umroh kita dan perjalanan kita di dua kota suci ini. Cuma ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah salah satu tanda dari yang disebutkan oleh para ulama dari tanda-tanda bahwasanya umroh kita ini diterima ataupun amalan kita ini diterima, yaitu kita terus istiqomah di dalam agama ini. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan ketika kita berada di dua kota suci. Subhanallah, kita sebelum azan berapa jam kita sudah ke masjid? Sejam sebelum azan. Nah, atau mungkin 30 menit sebelum azan kita sudah berangkat ke masjid dan sudah menunggu di masjid untuk berzikir, membaca Al-Quran dan lainnya. Dan begitu juga gimana kita menjaga diri kita dari hawa nafsu selama di dua kota suci ini. Ya, bagaimana kita menjaga diri kita dari perkataan ghibah ataupun namimah, ya, mengadu domba dan lain sebagainya. Ya, maka salah satu bukti ataupun tanda dari diterimanya amalan ibadah kita dan amalan umrah kita, yaitu kita bisa tetap istiqomah ketika kita pulang ke tanah air. Ya, misalnya yang tadinya kita datang pas azan, mungkin ketika pulang kita sekarang kita ngikutin sebagaimana kita di dua kota suci. Jadi kita datang sebelum azan untuk sholat di masjid. Ataupun yang biasanya kita datang ke masjid dalam kondisi sudah iqamat. Ya, maka setelah kita umrah, kita tingkatkan lagi supaya kita bisa datang ke masjid sebelum iqamat ataupun sebelum salat ataupun sebelum azan. Kalau misalnya kita datang ke masjid dalam keadaan masbuk, ya, maka setelah pulang umrah ini kita datang sebelum iqamat ataupun sebelum azan. Baik, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, itulah merupakan salah satu tanda diterimanya amalan ibadah kita ataupun amalan umrah kita. Baik, yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu yang rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sampai di tanah air, ya, tetaplah kita menjaga amalan yang sudah kita lakukan. Ya, jangan sampai kita ketika bertemu tetangga, ya, ataupun bertemu teman-teman, wah, lihat nih foto saya depan Ka'bah, ya, ataupun wah, lihat nih udah pakai peci putih. Biasanya peci putih dipanggilnya Pak apa? Pak Umroh. Pak Umroh. Kali ini Pak Umroh. Ya, maka dari itu sebenarnya tidak masalah, ya, ketika kita menjelaskan kepada orang, ya, dari segi menjelaskan atas nikmat Allah yang Allah berikan. Karena Allah berfirman, "Bi ni'mati rabbika fahaddits." Maka atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Ya, sebenarnya tidak masalah ketika kita menceritakan kepada teman ataupun sanak keluarga kita, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah umrah, ya, supaya menyemangatkan kepada mereka juga untuk melaksanakan ibadah umrah. Itu tidak masalah, cuma tetapi yang perlu kita jaga adalah hati kita, ya, karena syaitan itu berjalan di atas darah kita. Ya, kata Rasulullah SAW,
apa? Syaitan yajri ala bani Adam, ala dami bani Adam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di aliran darah kita, dan syaitan itu berusaha untuk bagaimanapun menyesatkan umat manusia. Apapun caranya, sekecil apapun pintunya. Ya, dari pintu tadi syaitan bisa memainkan hati kita dengan riya, ya, dan lain sebagainya. Ya, karena riya itu bahaya sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar ala wa huwa riya. Saya sesungguhnya yang paling saya takutkan kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu apa? Riya. Ya, riya itu kita beribadah kita kepada Allah, tapi dengan tujuan manusia. Tayyib, berikutnya, karena saya masih memiliki satu buku. Tuh Bun, siap-siap. Pertanyaan. Pertanyaan nih, awat-awat. Insya Allah yang kemarin di kajian kita tidur bisa jawab. Kok tidur, yang memperhatikan maksudnya. Mau yang mudah apa yang susah nih? Yang bisa kejawab ini kan Jawab duluan aja deh, kita siapkan masalahnya. Jawab duluan. Setelah benar urutan belakang. Bismillah. Ya, coba tolong sebutkan empat perkara yang wajib diketahui oleh umat Islam. Udah, Pak Udi udah. Untuk yang laki-laki kok. Enggak, buat ibu-ibunya ini. Bapaknya udah. Ya, kalau dibeliin kok mungkin. ibunya Pak Udi kan udah ya. Istrinya kan udah. Kan datang surat istrinya. Mas Rida nggak boleh. Ini lagi diubah tuh lagi. Saya Ustaz. Siapa? Kita. Tafadhal. Ya, tafadhal. Empat perkara. Apa yang pertama apa? Berilmu, betul? Takwa dengan ilmu. Bertakwa, beramal dengan ilmu. Yang ketiga, bertakwa dengan ilmu. Tadi dulu kebetannya. Lihat dulu kebetannya. MC, mamus gila. Mau dengar bisikan dulu, mau dengar. MC, mamus gila ya. Yang ketiga, betul. Akhirnya ada kuatnya. Alhamdulillah. Sekian ya, Pak. Dulu. Pak Eri aja yang foto. Mampir. Alhamdulillah. Istiqomah ya. Dibaca ya. Ayo yang dapat buku Pak Udi, Bu Riza, sama Pak Rama. Istiqomah ya. Bukunya dibuka ya. Baca diamalkan. Jangan langsung masuk lemari bukunya. Dakwahkan juga. Bacanya ya kalau mentok. Insya Allah. Walaupun satu ayat ya, masya Allah. Itu yang jawab duluan dapat buku. Udah dapat duluan, kita ulasnya gimana? Udah dibaca belum?
Gimana rangkumannya? Rangkumannya? Ketemu Pak. Alhamdulillah masih proses. Tayyib, itu buku tersebut dijual di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Ya, banyak, mungkin di internet juga ada, di Shopee. Cuma Edos Pak. Tokopedia juga ada. enggak, yang terkenal yang saya tahu Shopee, Bu. Kalau punya aplikasi nih kayaknya. Suka main gamenya ya? Atau nyiram tanaman? Siram tanaman. Pengalaman saya sering kalau iseng. Mungkin ada, cuma walau alam saya nggak pernah ngecek. Tapi yang jelas, kalau untuk PDF-nya saya kurang tahu ada apa enggak untuk PDF-nya. Kan kita kan bantu. Cuma PDF bahasa Arabnya ada. Baik, kita beli. Jadi banyak materi. Ya intinya semoga dengan ya itu buku itu bisa didapatkan di mana saja. Cuma intinya pendalaman Bapak dan Ibu tentang agama Islam, ya, dan pengetahuan Islam, dan juga dengan hadiah itu, ya, kita seorang Muslim, kata Rasulullah SAW, tahadu tahabbu, ya, salinglah berhadiah, salinglah memberikan hadiah, insya Allah kalian saling akan menyayangi sesama Muslim. Dan juga itu salah satu buku yang dibagikan oleh salah seorang muhsinin di Indonesia kepada kami, dan diamanahkan untuk dibagi kepada siapapun yang insya Allah akan membaca. Ya, yang insya Allah akan membaca. Maka dari itu saya lihat ini jamaah Uhud kayaknya rajin membaca semua ini, Masya Allah. Tinggal 3 itu Pak. Cuma kalau saya bagikan satu persatu nanti karena cuma 3, jadi ntar ada yang nggak dapat. Jadi kan dengan sistem pertanyaan aja insya Allah bermanfaat lah. Ya, itu buku tentang sifat sholat Nabi, ya, karya ahli hadis Imam Syekh Albani rahimahullah taala. Itu bukunya bagus sekali, menjelaskan secara detail tentang sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam, ya, beserta dengan dalil-dalilnya. Tayyib, ada yang mau dikasih pertanyaan lagi cuma nggak ada hadiahnya, gimana? Yang kita yang tanya boleh nggak usah? Aduh. Satu orang satu. Ya nanya yang ngasih hadiah. Semangat kalau itu. Tayyib, tafadhol kalau memang ada yang mau ditanyakan. Tentang mau ditanya tentang apa aja, tentang turun pasir nanti kita akan lewat Pak. Turun pasir ya, insya Allah. Betul. Mana nih unta nih? Berarti mereka apa ya? Insya Allah pada keberangkatan setelahnya atau berikutnya Ibu insya Allah saya ajak minum air kencing onta. Itu sunnah atau gimana Ustaz? Bukan sunnah, cuma itu obat. Ketika penduduk Madinah mereka mengeluh atas wabah yang tersebar saat itu di zaman Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh mereka untuk pergi ke peternakan onta punya fulan, kemudian minumlah air susunya dan air kencingnya. Subhanallah, kemudian mereka minum air susunya dan air kencingnya dan sembuh. Kemudian pemilik peternakan tersebut dibunuh sama mereka. Iya, jadi mungkin mereka adalah orang-orang Badui yang mungkin masuk Islamnya cuma karena takut, wallahu alam. Akhirnya ketika Rasulullah SAW mendengar kabar itu, Rasulullah langsung mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Ya, intinya air kencing onta dan air susunya insya Allah bisa bagus buat obat. Tapi cuma satu peternakan aja yang berkhasiat atau seluruh onta bisa diminum air kencingnya? Seluruh onta Pak. Taman safari boleh ya Ustaz? Cuma perlu dihati-hati.
Ya kadang kita ke peternakan onta, terkadang nama penjaganya biasanya penjaga orang Sudan. Banyaknya ya, di Saudi biasanya penjaga orang Sudan. Itu mereka sudah menyediakan botolan-botolan. Ya ada yang air susu dan ada yang air kencing. Jadi misalkan ketika kita ingin minum benar-benar yang fresh. Iya yang fresh. Soalnya ditakutkan itu bukan air kencing onta. Salvador. Ya, takutnya bukan air kencing onta. Takutnya air kencing abangnya gitu kan. Nah, itu kan. Ya dan sebagian para ulama juga menjelaskan yang dimaksudkan yang air kencing onta yang terbaik itu air kencingnya pas ketika bangun tidur. Ya, di pagi hari masih fresh. Itu sebaik-baiknya air kencing onta. Antara yang menyebutkan itu Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tibbun Nabawi ataupun kedokteran Nabi. Nah, kita sudah mulai ini keluar kota Mekah, ini perbatasan kota Mekah. Ya, dan di sini pula, ya ini kanan kiri nih gurun. Dan di sini pula dulu zaman kita haji, ya musim haji, kalau sampai perbatasan ini kita selalu ditanyakan izin haji. Jadi siapapun yang di Saudi Arabia ini kalau ingin berangkat haji pada musim haji itu harus memiliki izin haji. Kalau nggak ada izinnya nggak bisa masuk. Ya itu tempat pemeriksaannya. Nah untuk mendapatkan izin haji itu harganya mahal. Kita mahasiswa nggak sanggup Pak untuk beli izin tersebut. Jadi mau nggak mau kita naik taksi, diturunkan di sini nih, di depan kanan kiri nih. Ya, habis itu kita jalan lewat sebelah kiri, sebelah kanan berarti ya, sebelah kanan. Ya, terus ntar sama taksinya dijemput lagi setelah checkpoint. Ya seperti itulah Pak, mahasiswa di mana-mana biasanya. Harganya mahal ya? Mahal, harganya mungkin paling murahnya itu 4.000 real. Dan kalau kita ingin ikut itu cuma izinnya doang. Tapi kalau kita ingin ikut istilahnya travel dalam negerinya itu bisa sampai 8.000. Ya. Ya tujuan dan itu hanya boleh dikasih 5 tahun sekali. Jadi kalau kita sudah ngambil tahun ini, kita baru boleh ngambil lagi 5 tahun berikutnya. Mau nanya Ustaz, Tafadhol. yang perjanjian Hudaybiyah di mana Ustaz? Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, kita tidak melewati tempat Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah itu letak sebelah kiri sana ya, sebelah kiri sana. Ini kita melewati jalur